Pemirsa, dialog kami lanjutkan kembali terkait dengan bagaimana survei elektabilitas beberapa parpol yang akan berlaga dalam pemilu 2024 ini saling dinamis satu sama lain. Dan salah satunya Partai Perindo diprediksi akan melenggang menuju gedung DPR dengan angka elektabilitas mencapai 5,0% dari hasil survei terakhir Political Weather Station atau PWS. Masih bersama kami Shanti Waworuntu, peneliti PWS, dan Yusuf Lakaseng selaku Ketua DPP Partai Perindo. Saya masih akan coba, Mbak Shanti tampaknya masih terganggu ya sinyalnya. Padahal saya masih penasaran terkait dengan apa saja mungkin faktor-faktor yang bisa membantu begitu parpol-parpol ini antara satu dan yang lainnya saling berkejaran begitu angka elektabilitasnya. Lagi-lagi begini, Bang Yusuf, kalau misalnya kita lihat lagi nih jelang pemilu 2024, ketika kita tahu generasi Z dan juga milenial yang masih muda begitu adalah salah satu pangsa pasar yang cukup menjanjikan untuk diambil suaranya dalam pemilu 2024. Apa strategi atau strategi market untuk Partai Perindo dalam menjaring mereka yang berasal dari dua kalangan ini? Ya, menyambung soal pertanyaan Mbak Fani soal itu. Beberapa waktu yang lalu saya diundang jadi narasumber di diskusi IDN Times ya. Mereka ternyata melakukan survei khusus untuk Gen Z dan milenial pada 2022 ya. Dalam survei itu ada 3 isu besar yang menjadi perhatian milenial dan Gen Z. Yang pertama adalah isu soal kesejahteraan kemiskinan. Yang kedua adalah lapangan kerja. Yang ketiga adalah soal korupsi. Dan memang saya kira ini bersesuaian dengan usia mereka, karena kan ini usia anak muda yang sedang bersekolah, sebentar lagi juga akan menyelesaikan pendidikan mereka, dan mereka akan berhadapan dengan dunia real, ya. Mereka harus mendapatkan lapangan pekerjaan, atau tidak, kalau mereka punya kapasitas yang cukup, karena pendidikan mereka mumpuni, mereka bisa menciptakan lapangan kerja. Tentunya harapan kita adalah mereka bisa menciptakan lapangan kerja. Kalau kita lihat data, angka pengangguran di Indonesia saat ini, data 2023 itu menunjukkan ada 9,77 juta itu masyarakat kita menganggur. Kalau lihat lagi data soal angka kemiskinan ada 9,57% atau sekitar 26 juta penduduk kita hidup di garis kemiskinan dari 270 juta. Gen Z dan milenial dari 270 juta itu sekitar 52% jumlahnya. Jadi memang mereka sudah mayoritas. Maka memang yang menjadi kebutuhan mereka adalah itu soal isu kesejahteraan, soal bagaimana pemimpin mampu mengentaskan kemiskinan, soal bagaimana pemerintahan mampu menciptakan lapangan kerja. Apalagi ya, Pak Fani, kita memang berada pada revolusi industri 4.0 gitu ya, di mana kita sudah sampai pada digitalisasi, artificial intelligence. Banyak lapangan kerja itu justru keterlibatan manusia menjadi berkurang, tadinya 10 orang jadi tinggal 5 orang. Nah, ini jadi tantangan khusus, gimana nih? Sementara angkatan kerja kita terus bertambah setiap tahunnya. Makanya tidak ada cara lain adalah pendidikan kita harus diperbaiki. Sekarang ini kan pendidikan kita, mayoritasnya masyarakat kita masih, pendidikannya mayoritas masih SMP ke bawah. Ini kan ironis ya. Saya sendiri juga kaget, ternyata kita masih mayoritas SMP, udah di zaman sudah semaju ini. Nah, pendidikan harus diperbaiki, harus berkualitas, harus inklusif. Begitu juga pertumbuhan ekonominya harus juga inklusif. Ekonomi tumbuh misalnya, sekarang ekonomi tumbuh 5%, kan tidak boleh hanya dinikmati oleh kalangan atas, tapi seluruh kalangan dalam strata sosial yang berbeda-beda harus menikmati itu, sehingga kesejahteraannya merata. Kalau pendidikannya meningkat, ya kita berharap anak-anak muda ini punya inovasi, punya kreativitas, sehingga mereka tidak menjadi pencari kerja lagi mayoritasnya, tapi menjadi pencipta lapangan kerja, karena mereka dibekali dengan pendidikan yang bagus, sehingga skillnya bagus, dia inovatif, dia tidak hanya beradaptasi dengan perkembangan teknologi, bahkan mereka karena pendidikannya bagus menciptakan teknologi-teknologi baru yang lebih canggih, memudahkan untuk menjadi kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan masa depan, gitu Fani. Oke, baik. Bang Yusuf,
Tampaknya Mbak Santi sudah bergabung. Oke, langsung saja mungkin Mbak Santi bisa dielaborasi lebih lanjut begitu. Apa-apa saja sih yang menyebabkan pergerakan dinamis elektabilitas parpol ini? Sorry, maaf. Bisa diulangi pertanyaannya? Tadi Iya. saya terputus. Dari hasil survei dari PWS, apa saja yang menyebabkan pergerakan dinamis elektabilitas parpol-parpol ini? Ada yang masih bercokok di angka tinggi, ada yang turun, ada yang naik begitu? Ya, kondisi sekarang kan memang cukup dinamis ya jelang pemilu ya. Sentimen-sentimen politik. Yang menurut ke hasil survei kami yang cukup signifikan adalah saat ini mungkin salah satu yang menyebabkan elektabilitas partai cukup turun naik adalah pemilihan capres yang diusung oleh masing-masing partai. Itu pertama. Yang kedua, mungkin masih kuatnya pengaruh Jokowi effect, di mana ini sangat mempengaruhi elektabilitas partai terhadap capres yang didukung. Monggo. Halo? Iya, lanjut. Oh, iya, halo. Ya. Aman, Mbak Santi silakan. Oh, oke. Ya, maaf. Dari tadi masalah audio saya. Selain itu, mungkin juga dengan sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing partai ya. Ada yang mungkin dari awal sudah secara tidak langsung sudah menyatakan pendekatan kepada calon-calon capres. Ada yang masih, ada yang sudah mendeklarasikan, ada yang belum, ada yang masih belum jelas arahnya kemana, kurang lebih seperti itu. Jadi secara hubungan pribadi antara publik terhadap calon partai dan capres yang diusung dan mungkin nanti cawapresnya masih banyak yang belum jelas arahnya. Seperti itu. Oke, baik. Mbak Santi, apakah sosok capres yang diusung begitu untuk para parpol-parpol? Kan sudah ada nih beberapa parpol yang menentukan capres yang akan diusungnya. Siapa yang mau mengusung Pak Ganjar Pranowo, siapa-siapa yang mengusung Pak Prabowo Subianto, dan siapa-siapa saja yang mengusung Pak Anies Baswedan. Apakah ini juga berpengaruh kepada angka elektabilitas atau ketersukaan untuk masing-masing parpol? Ada efek kotel begitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi penentuan capres-capres yang diusung oleh masing-masing partai cukup signifikan berpengaruh terhadap pilihan publik, ya. Dan sekali lagi, sepertinya Jokowi effect ini cukup dominan karena basis suaranya cukup besar. Jadi kemungkinan kalau salah satu partai mendukung capres tertentu dan mendapatkan endorsement dari Jokowi baik secara langsung maupun tidak langsung, kemungkinan partai tersebut elektabilitasnya akan cukup tinggi. Oke, baik. Kalau misalnya untuk ambang batas parlemen sendiri, ketika kita melihat begitu ya, ada partai-partai yang melewati ambang batas dengan yang tidak seperti itu. Kalau mungkin dikomparasi dengan pemilu 2019, Mbak Shanti, mungkin bisa ada semacam komparasi terkait dengan seberapa banyak partai yang bisa melenggang ke parlemen, dan sekarang ketika menurut hasil survei PWS sendiri ada partai parlemen yang tidak lolos ambang batas. Seperti apa analisanya? Ya, partai-partai yang tidak lolos ambang batas, ya seperti kita ketahui, PAN dan P3 ya? Mungkin, halo? Ada Ya? PAN dan P3 ya, Mbak Shanti? Iya, PAN dan P3. Halo? Monggo. Apa sih? Mbak Shanti, cukup jelas mendengar suara saya? Oke. Baik. Kalau begitu sembari kembali membetulkan sinyal atau hubungan kita bersama dengan Mbak Shanti Waworuntu, saya kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, sudah dikonfirmasi ada peranan atau simbiosis mutualisme begitu antara Pak Ganjar Pranowo dengan Partai Perindo yang menyebabkan angka elektabilitas atau ketersukaan masing-masing meningkat dengan cukup drastis begitu di bulan Juni 2023. Tanggapan Anda? Ya tentunya saya senang mendengar itu. Artinya pilihan kami ke Ganjar itu bukan pilihan yang salah, tapi justru pilihan tepat yang ya. tepat. Gitu ya. Jadi ya insting atau intuisi politik Perindo memang top chair gitu ya.
Ya itu tadi, Oke, baik. tepat berarti. Ya. Nah, berarti apakah akan ada semacam joint campaign begitu atau bentuk campaign yang lainnya gitu yang menyamaratakan berjalan bersama gitu antara Pak Ganjar Pranowo dengan Partai Perindo? Ya, tadi itu kata kuncinya yang disampaikan oleh Mbak Santi. Jokowi efek itu penting dan menurut saya Ganjar adalah figur calon presiden yang di-endorse langsung oleh Pak Jokowi terakhir di perayaan puncak bulan Bung Karno di GBK kemarin, ya Pak Jokowi dengan lugas menyampaikan hadir di sini ada calon presiden Ganjar Pranowo, ya menang harus menang kan, seperti itu seruannya. Jadi dan menurut saya Ganjar memang adalah figur yang paling punya kesamaan dengan Jokowi dari segi ideologi, dari segi politik, dari asal-usul rahim politik, ya, gaya, suka belusukan, tidak ada jarak dengan masyarakat, pandai menggunakan media sosial sebagai komunikasi kepada publik. Kalau bicara konkret, jadi kira-kira ini yang disuka oleh masyarakat terutama Gen Z dengan milenial. Tidak suka pemimpin yang terlalu membual, bombastis, tidak konkret. Jadi itu menurut saya gaya pemimpin jadul ya. Nah, kekinian itu ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar dan kami memilih Pak Ganjar itu diapresiasi oleh publik bahwa itu adalah pilihan yang tepat dan sebagian masyarakat yang suka dengan Ganjar itu memilih Ganjar itu akhirnya kemudian memindahkan pilihan partainya selain ke PDIP juga ke Partai Perindo dan kita menikmati elektabilitas 5% sekarang ini, Fani. Baik. Bang Yusuf, tampaknya kita sudah kembali terhubung dengan Mbak Santi. Mbak Santi? Baik, Mbak Santi? Oke. Ya. Baik, Mbak Santi sudah kembali terhubung ya? Iya. Oke, cukup jelas. Nah, Mbak Santi, ketika tadi kita sudah sama-sama melihat dan saya juga masih penasaran sih terkait dengan responden siapa saja atau siapa saja yang menjadi responden dari PWS tersebut. Preferensi atau apa-apa saja begitu yang menjadi magnet bagi mereka parpol atau mungkin proyek-proyek dari parpol tersebut, program kerja dan bagaimana apa-apa saja begitu dari parpol tersebut yang menjadi magnet bagi para responden ini menentukan preferensi mereka. Ya, kalau kita bicara soal proyek-proyek itu memang yang paling mudah untuk mendekati publik adalah proyek-proyek yang langsung kena dengan rakyat. Ya, biasanya seperti itu, yang mengangkat ekonomi wong cilik, hal-hal seperti itu. Yes, boleh dilanjutkan, Mbak Santi? Iya, terlepas dari program-program tersebut, yang sangat signifikan saya rasa saat ini dengan gencarnya dunia sosial media dan lain-lain, pendekatan secara sosialisasi melalui sosial media juga cukup berpengaruh. Oke. Iya, monggo Mbak Santi. Mbak Santi? Oke, Ya. baik. Oke, Mbak Santi masih bisa dengar suara saya dengan jelas? Agak putus-putus, Mbak. Oke, tampaknya memang ya, sudahlah, ini sinyal memang tidak bersahabat dengan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum terima kasih atas penjelasannya Mbak Shanti Waworuntu dan juga Bang Yusuf Lakaseng. Kita tunggu sama-sama seperti apa ya dinamika elektabilitas para parpol, terutama untuk Partai Perindo di bulan Juli 2023. Terima kasih atas waktunya Bapak atau Bang Yusuf Lakaseng dan juga Mbak Shanti Waworuntu. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.